Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi jemaat semua. Kembali lagi kita merenungkan firman dari Matius 5 ayat 14-17 atau Matius 6 ayat 16-18 dengan tema A Critic of Pure Religion atau mengkritisi kemurnian dalam beragama. Secara khusus dalam teks ini mengkritisi bagaimana seharusnya orang beriman dalam berpuasa. Definisi berpuasa setiap agama itu berbeda-beda. Ada yang berkata berpuasa adalah suatu kewajiban untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta menahan diri dari berbagai hal yang bisa berpotensi membatalkan ibadah puasa kita. Berpuasa memang merupakan suatu hal ritual agama, tapi ternyata banyak orang yang terjebak hanya sekedar menjalankan ritual. Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami berdasarkan teks ini. Yang pertama, berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam teks ini secara khusus Yesus menegur murid-murid Yohanes yang memiliki pemahaman berpuasa yang salah. Maka dalam Matius 6 ayat 17-18 sebelumnya Yesus telah berkata, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalaskannya kepadamu." Bapak Ibu, di masa itu berpuasa itu identik menunjukkan raut wajah yang lesu dan muram, supaya menunjukkan kerohanian seseorang bahwa dia berpuasa. Tetapi Yesus mengkritisi hal ini, bahwa puasa bukan supaya dilihat orang, tetapi merendahkan diri di hadapan Allah tanpa seorang pun tahu. Memfokuskan diri, hati, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, yang disertai menahan diri kita dari kebutuhan jasmani. Sedangkan yang kedua, berpuasa adalah panggilan dari hati. Hati seorang yang berpuasa juga disinggung Yesus dalam teks ini, dalam gambaran suatu perumpamaan di ayatnya yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini ada suatu gambaran yang dimaksudkan kantong anggur adalah hati seorang yang berpuasa. Ada kantong anggur yang baru, ada kantong anggur yang lama. Nah, seorang yang berpuasa adalah kantong anggur yang baru, yaitu seorang yang rindu memperbarui hatinya dari pergumulan hidup, yang mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika seorang berpuasa, sebenarnya ia sedang memperbaharui kantong anggurnya untuk siap menerima anggur yang adalah berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita semua memurnikan motivasi kita di hadapan Allah. Bukan supaya terlihat rohani, tetapi adakah sungguh panggilan yang tulus dari hati kita untuk mencari Tuhan? Karena anggur berkatnya itu akan selalu tersedia bagi umatnya yang tulus mencari Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk janji berkat yang Tuhan janjikan bagi kami. Dan kami sungguh melihat Tuhan bagaimana Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, terkadang kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ada saja motivasi dalam diri kami dengan pikiran kami yang berdosa ini. Kami yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk memurnikan motivasi kami dikala kami menyembah Tuhan, dikala kami berdoa, dikala kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan menilik kami sampai ke dalam hati kami Tuhan. Dan Tuhan menegur kami, Tuhan menyadarkan kami Tuhan, hanya sungguh Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami. Bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, tetapi karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhanlah yang memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam jatuh bangun mereka mengikut Tuhan, biarlah Engkau terus setia menyiring setiap perjalanan hidup kami, dan kami terus mendedikasikan hidup kami juga hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.